sini. Iya, silakan. Ini penguasanya ini enggak? Oh Iya. Iya. Ayo. Ini masuk. Siapa nih? Enggak, dua Pak. Iya, iya. Ya, tuh. Dalam bentuk apa? Bawah. Saya kira Hari ini saya mengucapkan terima kasih dan mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena kita hari ini sudah masuk di tahapan yaitu pencabutan nomor urut. Pencabutan nomor urut ini sudah dikatakan bahwa kita adalah peserta kontestasi sah atau peserta kontestasi yang secara legal itu sudah mengikuti sebagai peserta untuk pemilu tahun 2024 ini. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua, kita sudah ditontonkan bagaimana ketidakdewasaan mereka berpolitik. Kita sudah diperlihatkan bagaimana bahwa mereka hanya ada dendam dengan kita. Kita sudah diperlihatkan bagaimana bahwa ketika kita semua kalah, kita akan dihabisi. Maka pilihan kita hari ini bukan kalah, tapi pilihan kita adalah pemenang. Pilihan kita adalah harus kita yang menghabisi mereka, bukan kita yang dihabisi. Sudah cukup kita berdiam diri. Sudah cukup kita dihina. Sudah cukup kita dicaci maki. Hari ini kita harus bangkit, kita bangun, dan kita lawan. Saya sering mengutip kata Imam Syafi'i, kalau orang sombong maka akan kita lawan dengan kesombongan. Hari ini saya yang akan berada di garis depan untuk melawan. Maka dari itu tidak ada boleh kata mundur. Kita harus bertempur sampai dengan tetes darah penghabisan. Apapun itu konsekuensinya, mari sama-sama kita tanggung dan kita berjuang bersama untuk menjadikan Kabupaten Tanah Tidung yang betul-betul menjadi marwah dan tuan rumah kita. Jangan kita mau dipimpin oleh bangsa luar yang merasa bahwa derajat kedudukannya yang paling mulia di mata Allah. Jadi mari kita berjuang bersama-sama. Kita lihat, kita ini hamba Allah. Kita tidak boleh sebenarnya menolak selaman orang yang ingin bersalaman. Kalau kita sudah menolak selaman sesama pemimpin, bagaimana nanti ketika dia jadi pemimpin? Jadi sudah, hari ini Allah sudah menunjukkan pelajaran yang sangat berharga buat masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Silakan kita mengambil hikmah dari semua ini. Sekali lagi saya tetap mengajak kita, tidak usah kita saling menjatuhkan. Tapi kalau kita diganggu, maka sebuah kewajiban untuk kita melawan. Kita melawan dengan santun, kita melawan dengan elegan, kita melawan dengan strategi bais, ya. Jadi bais, dan itu pun diperlambat dan diotak-atik oleh Pak. Pada titiknya beliau pun diturunkan jabatan, iya kan? Iya kan? Betul. Jadi turunnya itu dipindahkan oleh Pak Bupati. Untuk membantu kami jangan sampai masalah di KTT ini dibesar-besarkan. Salah melakukan pelaporan di Polda Kota berkaitan dengan adanya dugaan dalam video viral melalui akun media sosial Facebook. Nah, kita melaporkan ke Polda itu kan telah mengatakan bahwa akan menghabisi, ya kan, dalam penyampaiannya itu dia mengatakan
kita akan menghabisi mereka. Oleh salah satu paslon yang simbolnya BAIS kalau tidak salah. Perlu kami sampaikan ke awak media khususnya dan terkhusus mobil khusus warga masyarakat KTT bahwa pelaporan dugaan ujaran kebencian lalu kemudian provokasi, intimidasi yang dilakukan oleh salah satu paslon sesungguhnya adalah bagian kecil saja penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 BAIS. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah bagian kecil saja? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini perlu kita sampaikan bahwa birokrasi pemerintahan KTT itu seringkali digunakan untuk mengkerdilkan, lalu kemudian untuk memutasi orang tanpa sebab dan lain sebagainya, lalu kemudian digunakan memata-matai warganya tidak bersepakat dengan, tidak sepaham dengan kebijakan, lalu kemudian kalau dia ASN diturunkan jabatannya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, abuse of power. Oleh karena itulah kemudian kita hadir di sini di Polda untuk melaporkan itu persoalan proses hukumnya, karena kita tadi sudah melaporkan dengan bukti yang cukup dan lengkap, ya. Nah, yang ingin kita sampaikan selanjutnya adalah saudara-saudara sekalian, priming signing yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 BAIS yang selalu mengatakan bahwa pasangan sah Said Agil dan Hendrik ini adalah calon bupati, wakil bupati yang arogan, yang sombong, lalu kemudian tidak menghargai masyarakat, hanya sekedar tidak mau salaman. Ini juga perlu dijelaskan supaya kemudian warga Kaltara, khususnya warga Kabupaten Tanah Tidung paham duduk persoalannya. Karena itu tidak ujuk-ujuk ada perilaku seperti itu.